Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis buku guru kelas 3, tema 5, subtema 1. Untuk poin yang pertama yaitu kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 itu sudah sesuai. Poin yang kedua adalah kesesuaian dengan kompetensi inti. Kompetensi inti yang ada di dalam buku guru tema 5 subtema 1 dengan pembelajaran 1 sampai 6 sudah sesuai dengan isi materi yang ada. Dan poin yang selanjutnya adalah kesesuaian dengan kompetensi dasar. Nah, untuk kompetensi dasar yang ada di dalam buku guru tema 5 subtema 1 dengan dari pembelajaran 1 sampai 6 ini sudah sesuai dengan materi yang ada. Dan poin yang selanjutnya yaitu kecakupan materi ditinjau dari cakupan konsep atau materi esensial dan alokasi waktu. Itu pun sudah mencukupi di dalam buku guru tema 5 subtema 1 ini, dan di dalam buku guru tersebut satu pembelajarannya itu dialokasikan untuk 1 hari. Untuk selanjutnya yaitu kedalaman materi pengayaan ditinjau dari pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa. Nah, kedalaman materi pada buku guru tema 5 subtema 1 ini sudah sesuai dengan pola pikir keilmuan. Juga dalam buku guru ini sudah mencakup karakteristik siswa kelas 3 sekolah dasar. Dan poin yang selanjutnya yaitu memuat informasi tentang strategi penggunaan buku. Di dalam buku guru tema 5 subtema ini pun sudah mencakup informasi mengenai strategi penggunaan buku. Untuk poin selanjutnya yaitu informasi keterpaduan penerapan model pembelajaran tematik terpadu. Nah, di dalam buku guru tema 5 subtema ini pun dari mulai pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 sudah mencakup penerapan model pembelajaran tematik terpadu seperti menerapkan PAIKEM. Dan poin yang selanjutnya yaitu memuat informasi tentang penerapan pendekatan saintifik. Itu pun sudah sesuai atau sudah relevan. Dan poin yang terakhir yaitu memuat informasi tentang penerapan penilaian autentik. Instrumen penilaian autentik di dalam buku guru tema 5 subtema 1 ini sudah memadai dan sudah sesuai dengan kompetensi dasar dan kompetensi inti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratu Nadia Triana dan di sini saya akan memaparkan tentang analisis buku guru kelas 3 tema 5 subtema 2 tentang perubahan cuaca. Di sini ada 9 aspek yang dianalisis. Yang pertama, kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan. Dari PBM 1 sampai PBM 6 SKL yang ada di dalam buku guru tema 5 subtema 2 dengan PBM 1 sampai 6 sudah sesuai. Yang kedua ada kesesuaian dengan kompetensi inti. KI yang ada di dalam buku guru tema 5 subtema 2 dengan PBM 1 sampai 6 sudah sesuai dengan materi yang ada. Di sini yang ketiga ada kesesuaian dengan kompetensi dasar. KD yang ada di dalam buku guru tema 5 subtema 2 dengan PBM 1 sampai 6 sudah sesuai dengan materi yang ada. Selanjutnya kecukupan dari materi yang ditinjau. Yang A, cukupan konsep atau materi esensial. Yang B, alokasi waktu. Di sini yang A, cakupan materi esensial sudah mencakupi di dalam buku guru tema 5 subtema 2. Yang B-nya di dalam buku guru tema 5 subtema 2, satu pembelajaran dialokasikan untuk 1 hari. Materi yang selanjutnya, kedalaman materi pengayaan ditinjau dari pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa. Di sini kedalaman materi pada buku guru tema 5 subtema 2 sudah sesuai dengan pola pikir keilmuan. Yang B, buku guru tema 5 subtema 2 sudah mencakup karakteristik siswa kelas 3. Selanjutnya memuat informasi tentang strategi penggunaan buku. Di sini ada buku guru tema 5 subtema 2 sudah mencakup informasi. Yang selanjutnya di sini informasi keterpaduan penerapan model pembelajaran tematik terpadu. Dari PBM 1 sampai PBM 6
Di buku guru tema 5 subtema 2, keseluruhan PBM sudah mencakup penerapan model pembelajaran tematik terpadu seperti menerapkan PAIKEM. Yang selanjutnya ada memuat informasi tentang penerapan pendekatan saintifik. Dari PBM 1 sampai PBM 6 dalam buku ini sudah relevan ya. Yang materi terakhir yaitu memuat informasi tentang penerapan penilaian autentik. Dari PBM 1 sampai PBM 6 di sini instrumen penilaian autentik di dalam buku ini sudah memadai sesuai atau ya sesuai dengan KD dan KI seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Ninur Aini. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis buku guru tema 5 subtema 3. Yang pertama yaitu ada kesesuaian dengan SKL. Jadi tindak lanjut hasil analisisnya dalam buku guru tema 5 subtema 3 ini dari PBM 1 sampai PBM 6 kesesuaian SKL sudah terpenuhi. Dan yang kedua yaitu ada kesesuaian dengan kompetensi inti atau KI. Dari tindak lanjut hasil analisisnya yaitu materi yang disajikan sesuai dengan KI yang harus dicapai. Yang ketiga, kesesuaian dengan kompetensi dasar atau KD yaitu tindak lanjut hasil analisisnya materi yang disajikan sesuai dengan KD yang harus dicapai oleh siswa. Dan yang keempat ada kecakupan materi ditinjau dari A. Cakupan esensial, dan B. Alokasi waktu. Dan tindak lanjut hasil analisisnya yaitu cakupan materi sudah mencakup materi yang ringkas namun sudah cukup bagi peserta didik untuk memenuhi kebutuhan siswa. Dan tentang alokasi waktu B yaitu alokasi waktu sudah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh siswa untuk memenuhi pembelajaran. Yang keenam ada memuat informasi tentang strategi penggunaan buku. Tindak lanjut hasil analisisnya dalam buku guru tema 5 subtema 3 sudah memuat tentang strategi penggunaan buku. Yang ketujuh ada informasi keterpaduan penggunaan model pembelajaran tematik terpadu. Dari tindak lanjut hasil analisisnya, buku guru tema 5 subtema 3 sudah menerapkan model pembelajaran tematik terpadu. Yang kedelapan, memuat informasi tentang pendekatan saintifik. Tindak lanjut hasil analisisnya dalam buku guru tema 5 subtema 3 yaitu pendekatan saintifik sudah relawan. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis buku guru kelas 3, tema 5, subtema 4, cuaca, musim, dan iklim. Yang pertama, kesesuaian dari standar kompetensi lulusan sudah sesuai. Lalu dari kompetensi inti juga sudah sesuai dengan pembelajaran 1 sampai 6. Dari kesesuaian kompetensi dasar juga sudah sesuai. Lalu dari kecakupan materi yang ditinjau dari aspek materi esensial dan alokasi waktu juga sudah sesuai dan mencakup dari pembelajaran alokasi untuk 1 hari. Lalu dari kedalaman materi pengayaan yang ditinjau dari pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa juga sudah sesuai dengan pola keilmuan dan karakteristik siswa kelas 3. Selanjutnya dari muatan informasi tentang strategi penggunaan buku juga sudah sesuai dan mencakup informasi penggunaan buku. Selanjutnya dari keterpaduan penerapan model pembelajaran tematik terpadu. Seluruhnya sudah mencakup penerapan model pembelajaran tematik terpadu dengan menerapkan PAIKEM. Dari muatan penerapan pendekatan saintifik juga sudah sesuai dan relevan. Dan yang terakhir dari muatan informasi tentang penerapan autentik juga sudah sesuai dan memadai kompetensi dasar dan kompetensi inti.
Nama saya Lutfian Selakia, NPM 185060149. Saya akan menjelaskan hasil analisis buku siswa tema 5 subtema 1. Yang pertama ada kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan. PBM 1 sampai PBM 6-nya sudah sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada tema 5 subtema 1. Yang kedua ada kesesuaian dengan kompetensi inti. PBM 1 sampai PBM 6-nya sudah sesuai. Isi materi dalam subtema 1 dalam pengurutan dan ketepatan materi sudah sesuai dengan kompetensi inti. Yang ketiga ada kesesuaian dengan kompetensi dasar. PBM 1 sampai PBM 6-nya sudah sesuai. Isi dalam subtema 1 sudah sesuai karena terdapat kompetensi dasar. Yang keempat ada kesesuaian materi dengan tema. PBM 1 sampai PBM 6-nya sudah sesuai karena dalam aspek kesesuaian materi dengan tema sudah tepat. Yang kelima ada kecukupan materi, ditinjau dari kecakupan konsep dan alokasi waktu. PBM 1 dan PBM sampai PBM 6 sudah sesuai karena dalam subtema 1 cakupan konsep memenuhi pencapaian KD. Dengan pembelajaran subtema 1 terdapat alokasi waktu. Yang keenam ada kedalaman materi, pengayaan ditinjau dari pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa. PBM 1 sampai PBM 6-nya sudah sesuai karena aspek keilmuan, berpikir keilmuan dan karakteristik sudah sesuai. Selanjutnya ada yang ke-7, keterpaduan berbagai kompetensi atau aspek. PBM 1 sampai PBM 6-nya sudah sesuai karena terdapat keterpaduan antara berbagai aspek kompetensi. Yang ke-8 ada penerapan pendekatan saintifik. PBM 1 sampai PBM 6-nya sudah sesuai karena penggunaan penerapan pendekatan saintifik. Yang ke-9 ada penilaian autentik yang tersedia dalam buku siswa. PBM 1 sampai PBM 6-nya tidak sesuai karena tidak terdapat penilaian autentik yang tersedia dalam buku siswa tema 1. Yang ke-10 ada kolom interaksi antara guru dengan orang tua. PBM 1 sampai PBM 6-nya tidak sesuai karena tidak terdapat kolom interaksi antara guru dan orang tua. Perkenalkan nama saya Lita Handayani, NPM 185060155. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis buku siswa kelas 3 tema 5. Yang pertama, kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan. Pada pembelajaran 1 sampai 6 pada buku siswa tema 5 ini sudah sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Yang kedua, kesesuaian dengan kompetensi inti. Isi materi yang terdapat dalam pembelajaran 1 sampai 6 pada buku siswa ini sudah sesuai dengan kompetensi inti yang tertera dalam buku guru itu sendiri. Yang ketiga, kesesuaian dengan kompetensi dasar juga sudah sesuai karena di buku siswa kelas 3 tema 5 subtema 2 sudah sesuai dengan kompetensi dasar yang akan dicapai. Yang keempat, kesesuaian materi dengan tema. Dalam aspek kesesuaian materi dengan tema juga sudah sesuai. Materi yang disuguhkan sesuai dengan tema 5 yaitu cuaca. Yang kelima, kecakupan materi yang ditinjau dari cakupan konsep atau materi esensial. Alokasi waktu untuk konsep atau materi dengan tema yaitu tema cuaca juga di sini sudah sesuai. Yang keenam, kedalaman materi pengayaan yang ditinjau dari pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa juga sudah sesuai dengan pola pikir keilmuan siswa dan karakteristik siswa yang terdapat di dalam buku siswa. Yang ketujuh, keterpaduan berbagai kompetensi atau aspek. Terdapat keterpaduan antara berbagai kompetensi atau aspek di dalam subtema 2. Di dalamnya mengajak anak-anak untuk mencoba, melatih, dan berdiskusi mengenai materi yang sedang diajarkan. Yang ke-8, penerapan pendekatan saintifik juga sudah sesuai karena menggunakan penerapan pendekatan
saintifik dengan pengalaman belajar siswa yang mencakup ayo mengamati, ayo menulis, ayo berlatih, ayo mencoba, ayo bernyanyi, ayo berdiskusi. Yang ke-9, penilaian autentik yang tersedia dalam buku siswa. Penilaian autentik dalam subtema ini juga sudah sesuai. Yang ke-10, kolom interaksi antara guru dengan orang tua, yaitu tidak terdapat kolom interaksi antara guru dengan orang tua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Kalidina, NPM 185060104. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai analisis buku siswa kelas 3 tema 5 yaitu cuaca dan subtema 3 yaitu pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Beberapa aspek yang dianalisis, yang pertama adalah kesesuaian dengan kompetensi lulusan. Menurut kelompok kami, semuanya sudah sesuai karena dalam pembelajaran 1-6 pada buku siswa tema 5 subtema 3 ini sudah sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang telah ditentukan. Yang kedua, ada kesesuaian dengan kompetensi inti. Menurut kelompok kami, semuanya sudah sesuai karena isi materi yang terdapat dalam pembelajaran 1-6 pada buku siswa tema 5 subtema 3 ini sudah sesuai dengan kompetensi inti yang tertera dalam buku guru itu sendiri. Yang ketiga, ada kesesuaian dengan kompetensi dasar. Menurut kelompok kami, semuanya sudah sesuai karena komponen-komponen yang tersaji dalam buku siswa tema 5 subtema 3 ini sudah sesuai dengan kompetensi dasar yang akan dicapai. Yang keempat, ada kesesuaian materi dengan tema. Menurut kelompok kami, semuanya sudah sesuai karena materi yang disajikan dalam setiap pembelajaran pada buku siswa tema 5 subtema 3 ini sudah dapat dikatakan sesuai dengan tema yang di awal. Yang kelima, ada kecakupan materi yang ditinjau dari A. Kecakupan konsep atau materi esensial. Yang B, ada alokasi waktu. Menurut kelompok kami, semuanya sudah sesuai karena dalam subtema 3, cakupan konsep atau materi sudah memenuhi pencapaian kompetensi dasar yang mana setiap pembelajaran dialokasikan untuk 1 hari. Yang keenam, ada kedalaman materi yang ditinjau dari A. Pola pikir keilmuan, B. Karakteristik siswa. Menurut kelompok kami, semuanya sudah sesuai karena kedalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaifiani Esa Sadipta, NPM 185060113. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis buku guru kelas 3 tema 5 subtema 4. Nah, untuk poin yang pertama yaitu kesesuaian dengan standar kompetensi lulusan. Pembelajaran yang disajikan dari mulai pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 6 ini sudah sesuai dengan standar kompetensi lulusan, di mana materi yang disajikan dalam buku siswa tema 5 subtema 4 ini sudah sesuai dengan poin-poin yang terdapat dalam SKL SD atau MI. Dan yang poin selanjutnya, kesesuaian dengan kompetensi inti. Nah, materi yang disajikan sudah sesuai dengan kompetensi inti. Dalam setiap materi yang disajikan diarahkan untuk dapat membantu siswa agar memiliki berbagai aspek, yaitu aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus mereka kembangkan di sekolah dasar. Dan poin selanjutnya yaitu kesesuaian dengan kompetensi dasar. Nah, materi yang disajikan pun sudah sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa dalam setiap mata pelajarannya. Untuk poin selanjutnya yaitu kesesuaian materi dengan tema. Ini pun sudah sesuai karena memang materi yang disajikannya pun sudah sangat sesuai dengan tema. Untuk poin selanjutnya adalah kecakupan materi, ditinjau dari cakupan konsep atau materi esensial dan alokasi waktu. Nah, ini pun sudah sesuai dari mulai cakupan konsep atau materinya sampai alokasi waktunya pun sudah sesuai. Poin selanjutnya yaitu kedalaman materi, ditinjau dari pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa.
Nah, materi ini sudah baik dari segi pola pikir keilmuannya, dan materi yang disajikan dalam buku siswa kelas 4, tema 5, subtema 4 ini juga disesuaikan dengan karakteristik siswa. Untuk poin selanjutnya yaitu aspek keterpaduan berbagai kompetensi. Nah, materi yang disajikan ini selalu memadukan berbagai aspek, dari mulai aspek sikap, pengetahuan, juga keterampilan. Untuk poin terakhir yaitu penerapan pendekatan saintifik. Nah, dalam setiap materi dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 ini sudah menerapkan pendekatan saintifik. Hal tersebut dapat dilihat dari pembelajaran siswa yang disajikan dalam kegiatan ayo mengamati, ayo mencoba, ayo berdiskusi, ayo membaca, dan lain-lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ambil alih ya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video pembelajaran dari kelompok 5. Di sini saya akan membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Kami buka satu termin ya. 3 pertanyaan dulu. Silakan. Jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung buka mikrofon atau bisa menulis di kolom chat ya. Bagaimana teman-teman dari kelompok pertama? Ada yang ingin ditanyakan? Dari kelompok 2 mungkin ada yang masih bingung, ada yang tidak jelas? Atau dari kelompok 3? Silakan. Silakan teman-teman. Teman-teman, suara saya di sini terdengar? Terdengar, Ratu. Oke, baik. Bagaimana, ada yang masih bingung? Atau udah ngerti semua? Atau mau ditunjuk aja ini? Teman-teman, bagaimana ini, sudah pada ngerti semua ya? Kalau ditunjuk nggak apa-apa. Udah pada siap? Oke ya. Di sini saya akan menunjuk teman-temannya salah satu
teman-teman untuk menjawab pertanyaan karena tadi kan saya bertanya sudah pada mengerti ya, tidak ada yang bertanya. Saya menunjuk ke Saudari Kirana. Ada? Teh Kirana ada gak? Halo? Atau kalau enggak, saya tanya Nia Kurniawati ya. Nia, ada Nia? Nia? Pertanyaannya ya. Siapa cepat dia dapat ya tuh. Kalau gitu. Pertanyaannya gampang. Seberapa pentingkah analisis buku guru dan siswa bagi guru? Ayo. Siapa yang bisa jawab? Nia bisa tadi? Seberapa penting analisis buku guru dan siswa bagi guru? Ini teh nggak kedengeran apa orangnya nggak ada? Ratu izin menjawab boleh? Iya, silahkan. Tadi kan pertanyaannya seberapa penting ya buku guru dan buku siswa itu untuk gurunya? Iya. Ini mah menurut aku aja ya, menurut Putri, pentingnya analisis buku guru dan buku siswa itu emang sangat penting gitu karena buku guru dan buku siswa itu kan bukan sumber utama ya, maksudnya sumber belajar untuk kayak medianya juga untuk nanti kegiatan pembelajaran. Terus buku siswa juga menjabarkan usaha minimal yang harus dilakukan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Selanjutnya, dengan menganalisis buku guru ini juga diharapkan guru dapat memperkaya dengan kreasi dalam bentuk kegiatan-kegiatan lainnya yang sesuai dan relevan dengan bersumber dari lingkungan sosial dan alam daerah masing-masing. Terus, buku guru ini juga sebagai pengendali utama di dalam proses belajar mengajar. Lalu buku guru ini juga guru juga perlu mencermati terlebih dahulu terhadap buku siswa maupun buku pegangan guru yang sudah disediakan oleh pemerintah karena mengingat buku guru ini disediakan oleh pemerintah, terus pasti ada aja perbaikan-perbaikan di setiap kurikulumnya. Mungkin itu, terima kasih. Siap. Terima kasih banyak Putri ya. Teman-teman di sini ada yang bisa mengulang barangkali? Sangat kompleks sekali ini. Coba ya. Kalau kedengaran suara saya tolong diulang oleh saudara Eva Safitri. Terdengar? Saudari Eva? Bagaimana? Tidak ada? Sudah. Ya mangga gimana, Eva? Apa tuh? Tadi kedengaran enggak kata Putri gimana jawabannya? Intinya. Soalnya di sini lagi ramai kurang kedengeran. Ya tuh, diulang ya pertanyaannya. Gampang enggak? Seberapa penting analisis buku guru dan siswa bagi guru? Menurut Eva, bagaimana?
Eva, kedengeran? Kalau enggak, ya udah. Mungkin teman-teman di sini juga udah pada ngerti ya, kita udah sering membahas tentang tematik ini ya. Untuk teman-teman, mungkin dapat saya simpulkan aja ya dari pertanyaan yang tadi yang sudah dijawab oleh Putri juga. Guru itu memang sangat penting ya untuk dapat menganalisis buku guru dan siswa. Bagaimana mungkin seorang guru dapat mengajar dengan baik sedangkan beliau tidak tahu apa isi atau apa panduan untuk mengajar untuk siswa dan apa materi apa saja yang diajarkan untuk siswa ke depannya. Untuk ya, terima kasih yang telah mendengarkan, yang telah menyimak kita ya presentasi. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.